Pemirsa tentu kalau melaksanakan atau merayakan di bulan suci Ramadan ini melaksanakan ibadah di tanah air merupakan hal yang sangat biasa. Tapi bagaimana jika seandainya melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan di negeri orang atau di luar negeri yang justru minoritas Muslim? Nah, kita ingin mengetahui seperti apa pengalamannya dan suasananya untuk beribadah di bulan suci Ramadan di luar negeri, khususnya di Korea Selatan. Saat ini kita telah tersambung melalui sambungan virtual bersama salah satu ulama atau bisa dikatakan dai dan juga ustadz yang sedang bertugas di Korea Selatan. Ada ustadz Muslim untuk mengetahui bagaimana pengalamannya dan pelaksanaan ibadah puasa di negeri orang. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Baik, sebelumnya terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktu di Liputan Metropolis Siang dan selamat menunaikan ibadah puasa tentunya di sana ya Ustadz. Saya sudah memasuki hari ke-19 kita. Ustadz Muslim ini mungkin saya jelaskan terlebih dahulu ya ke pemirsa bahwa Ustadz Muslim ini merupakan salah satu asli orang Palembang begitu yang saat ini juga bertugas di lembaga dakwah PBNU ya, dan ditugaskan untuk bisa yang memang ada salah satu program di PBNU untuk bisa ditugaskan ke 8 negara. Seperti itu ya Ustadz ya. Mungkin kita di awal perbincangan mungkin Ustadz bisa menjelaskan terlebih dahulu apa ini tentunya agenda di sana dan mewakili lembaga mana dan seperti apa. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya menjadi salah satu dai internasional LDPBNU. LDPBNU tahun ini menggelar melaksanakan program dai internasional. Ada sebanyak 24 dai yang diutus ke 8 negara. Salah satunya Korea Selatan. Nah, Korea Selatan ini dai-nya terbanyak. Ada 8 dai yang dikirim ke Korea Selatan. Selain Korea Selatan, ada Belanda, Korea Selatan, kemudian Hong Kong, Taiwan, Jepang, Selandia Baru, Australia, Timor Leste. Jadi ada 8 negara. Baik, negara-negara yang tentunya minoritas Muslim ya. Ditugaskan ini salah satu agenda atau program dari LD PBNU, Lembaga Dakwah PBNU. Nah, kalau untuk bisa Ustadz Muslim terpilih untuk bisa di sana, itu memang seleksinya cukup ketat atau memang tergabung di Lembaga Dakwah PBNU terlebih dahulu? Seperti apa Ustadz? Kemarin melalui proses seleksi, ada sekitar 400 dai yang diseleksi. Baik, alhamdulillah ya, masya Allah terpilih begitu. Merupakan satu buah kesempatan yang luar biasa. Tapi saya dengar Ustadz ini udah tahun kedua ya. Coba bisa dijelaskan Ustadz. Jadi alhamdulillah tahun pertama itu diutus oleh Kemenpora RI. Saat itu ada 600 dai yang seleksi. Kemudian yang terpilih hanya 6 dai dan alhamdulillah salah satunya kami terpilih pada tahun kemarin menjadi utusan Kemenpora dan ditugaskan di 2 masjid. Jadi tahun kemarin di 2 masjid, tahun ini cuma di 1 masjid. Baik, di negara yang sama? Di negara yang sama. Baik, di kota yang sama nggak Ustadz? Ya, alhamdulillah ditempatkan di masjid yang kemarin pernah bertugas. Oke, berarti ini bukan beda negara ya, artinya sudah 2 tahun berturut-turut ini melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan di Korea Selatan, tepatnya di kota Daegu ya, apa? Di mana Ustadz? Daegu. Baik. Di sana musim apa nih Ustadz sekarang? Sebenarnya harusnya sudah musim semi, tapi baru kemarin tadi pagi juga masih turun salju. Baik. Jadi peralihan dari spring ke winter begitu ya? Iya. Oke, bentar lagi bakal salju nih. Siap-siap bakal dingin banget pastinya untuk menjelang Lebaran di sana. Ustadz, kita pengen tahu. Saljunya sebenarnya sudah selesai, tapi nggak tahu ini masih turun. Baik, berkah ya mungkin ya di bulan suci Ramadan dari Allah ya. Ustadz, kita pengen tahu nih, tentunya udah 2 tahun kedua begitu ya melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan di sana, di negeri yang minoritas Muslim. Mungkin Ustadz bisa bercerita kepada pemirsa PAL TV yang sedang menyaksikan tayangan kita saat ini, sebenarnya apa sih kesan-kesannya bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan di negeri ginseng begitu, yang konon minoritas Muslim, lalu seperti apa, berapa jam mungkin puasanya di sana, maghribnya sampai jam berapa, seperti apa Ustadz? Ya, jadi alhamdulillah kalau sekarang ini lagi enak-enaknya, musimnya lagi enak, jadi puasanya juga tidak terlalu lama, normal seperti di Indonesia. Tapi nanti kalau sudah musim panas itu sahurnya jam 3,
kemudian berbuka azan maghribnya di jam 8 malam. Tapi Wow. alhamdulillah kalau sekarang normal, sekarang itu sahurnya seperti di Indonesia jam 5, kemudian berbuka puasanya di jam setengah 7, masih terbilang normal. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah masih normal ya. Nah, kalau untuk tadi Ustadz mengatakan ya, kayak tadi masjidnya cuma ada satu, Ustadz di satu masjid begitu. Emang total masjid di sana ada berapa masjid yang Ustadz tahu? Oh, di sini ada sekitar, nah kalau saya tidak salah ingat, data tahun kemarin itu ada sekitar 59 masjid. Oh, lumayan banyak. Untuk Ada 64 masjid sebenarnya. 59 itu hasil pengadaan masjid gotong royong dari orang-orang Indonesia. Alhamdulillah. Oh, justru orang Indonesia yang membangun masjid di sana, ada 59 masjid ya. Luar biasa. Iya, Tapi kalau kita Alhamdulillah. ingin tahu Ustadz, untuk Ustadz mungkin mendapatkan datanya ya, ada berapa sebenarnya total yang memeluk agama Islam di sana? Bukan hanya orang Indonesia, bukan hanya WNI maksud saya, bukan hanya diaspora. Mungkin Ustadz punya datanya di kota Daegu sendiri. Banyak juga Ustadz Iya. sebenarnya. eh, Sekarang itu data-data yang kami terima walaupun sudah agak lama, jadi kami dikasih data oleh PCI NU, perwakilan NU di Korea Selatan sebagai gambaran. Memang bukan data terupdate, tapi di situ dijelaskan bahwa Muslim di Korea Selatan itu bahkan belum 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 genap 1%, Wah, sedikit belum sekali ya. mencapai 1%, sedikit sekali. Baik, baik. Kalau untuk WNI dan diaspora yang ada di sana ada berapa, Ustadz, yang Muslim? Ada kalau WNI ada sekitar 60.000 di sini. Oh, lumayan. 60 Ya, ribuan. lumayan. Baik, baik. Itu 60. memang sudah ada komunitasnya di sana dan memang cukup solid, misalnya selalu mengadakan buka puasa bersama, tarawih bersama, seperti sehari-hari atau seperti apa, Ustadz? Ya betul. Jadi ya itu tadi ya, orang-orang Indonesia kan begitu kompak, semangat gotong royong sehingga bisa mengadakan banyak masjid di Korea Selatan dan ikut mewarnai keislaman di sini. Jadi ada bahkan dari negara-negara lain itu sampai sampai bergumam alhamdulillahi ala ni'matil Indonesia. Jadi kami bersyukur dengan adanya orang-orang Indonesia. Jadi benar-benar kompak sampai bisa mengadakan banyak masjid, sampai ikut bisa mewarnai keislaman di Korea Selatan. Baik, Ustadz Muslim, Anda sebagai dai, Ustadz juga begitu ya. Apakah memang sehari-hari Anda ditugaskan di sana, Anda 5 kali dalam sehari menjadi imam sholat di masjid tersebut, juga memimpin sholat tarawih, tadarusan dan lain sebagainya? Ya, jadi tugas pokoknya ya tadi itu ada mengimami sholat 5 waktu, kemudian mengisi kajian. Ada kajian menjelang berbuka puasa, ada kajian setelah tarawih, dan kajian setelah subuh. Baik. Seperti itu. Baik, saya tertarik. Anda bilang Anda mengisi kajian. Nah, kajian ini kan tentunya di masjid tersebut kan bukan hanya orang-orang Muslim dari WNI ataupun diaspora Indonesia yang hadir di sana ya. Ada juga mungkin orang asli Korea Selatan yang memang memeluk agama Islam. Juga ada dari beberapa negara lainnya yang memang Islam, mengunut agama Islam, dan mereka juga ikut ke masjid tersebut. Kajian yang Anda berikan, yang Anda bawakan, apakah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa apa, Ustaz? Dominan, karena dominan jamaah ada orang Indonesia, jadi dominannya bahasa Indonesia. Tetapi ketika melihat ada jamaah yang di situ kita anggap kira-kira menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Arab, jadi sedikit-sedikit kita jelaskan dengan bahasa Arab. Baik. Seperti di tahun kemarin ketika di Masjid Al-Khaliq Gimchon di kota Gimchon, itu banyak sekali jamaah-jamaah dari Aljazair, dari Yaman, dari Mesir. Nah, itu saya ketika di masjid itu aktif juga kajian dengan dua bahasa, Indonesia dan Arab. Tapi Luar biasa. kalau khutbah Jumat diusahakan dengan 3 bahasa. Oh, 3 bahasa malah. Jadi Ustadz Muslim ini menguasai 3 bahasa ya. Ya, kita ya, apresiasi sekali ya, tentunya luar biasa. Wajar lah kalau terpilih begitu untuk bisa ditugaskan ke sana. Tapi Ustadz Muslim, kalau kita ketahui di Indonesia sendiri kan biasa ya, masjid-masjid itu menyediakan takjil misalnya untuk berbuka, ada makanan, itu pun sumbangan dari beberapa warga. Nah, kalau di masjid tempat Ustadz sendiri yang memang bertugas, apakah memang menyediakan takjil dan menu berbuka setiap harinya untuk semua yang ingin berbuka puasa di masjid tersebut? Ya, betul. Jadi masjid itu orang-orang yang ada di masjid
Jadi saya menggambarkan masjid di Korea Selatan ini layaknya pesantren. Jadi ada yang mukim di masjid, ikut mengurusi masjid, dan ya kegiatannya ada piket azannya, ada piket imam, kemudian ada piket masak juga, termasuk di Ramadan ini ada piket sahur, piket berbuka puasa. Dan ini tidak terbatas atau khusus kepada orang Indonesia. Orang-orang luar negeri, non Indonesia juga bisa ikut berbuka puasa atau sahur bersama di sini. Menunya seperti apa Ustadz? Mungkin bisa di-share ke kita nih. Kita pengen tahu nih, di sana menu-menunya jangan-jangan makanan Korea nih. Makanan Korea ada, tapi di sini lebih banyak makanan-makanan Indonesia karena dibuat oleh orang Indonesia. Termasuk tadi sahurnya rendang tadi Oh, sahurnya. alhamdulillah ya, rendang ya. Pempek gimana pempek? Ada? Tercuci pempek nggak selama bulan Alhamdulillah puasa? ada pempek di sini. Ada pempek. Ada ya, pempek pakai ikan Korea ya. Baik, baik, baik. Ustadz, tapi kita kan tahu tadi saya sudah mengatakan ya bahwa minoritas Muslim di sana. Nah, kalau dari segi toleransi antar umat beragama yang ada di sana, seperti apa yang Ustadz saksikan atau merasakan sendiri dari orang-orang asli warga Korea Selatan terhadap Muslim di sana, atau dari non-Muslim juga yang ada di sana dari negara lain juga seperti apa? Ya, jadi alhamdulillah di sini mayoritas kan orang Korea Selatan tidak beragama. Tapi meski demikian, orang-orang di Korea Selatan sangat terbuka, menerima perbedaan itu dengan sangat dewasa, toleransinya begitu tinggi. Kita pun kalau di luar tidak di masjid, mau sholat di tempat umum, mencari tempat-tempat yang di sudut-sudut atau di pinggir-pinggir itu sholat juga tidak diganggu, tidak diusik. Betul, Jadi boleh. seperti itu. Bahkan di beberapa pabrik-pabrik di Korea Selatan, perusahaan itu mempersilahkan ada beberapa jamaah kami yang bahkan boleh izin sampai 2 jam untuk mengikut sholat tarawih. Jadi sudah begitu mengenal budaya-budaya dari agama-agama termasuk agama Islam. Masya Allah ya, alhamdulillah sekali ya. Nah tadi oke, kalau untuk yang Ustadz ketahui kan Ustadz kebetulan di tahun lalu juga sudah di sana ya Ustadz. Nah kalau untuk libur Lebaran nih kan, kalau sekarang lagi heboh nih di tanah air ya Ustadz ya, liburnya ada yang mau dipercepat, diperpanjang begitu ya, mulai 21 Maret dan lain sebagainya. Nah kalau di sana dari pemerintahnya memang meliburkan untuk Muslim di sana yang bekerja atau seperti apa untuk Eh, Lebaran? Kalau Lebaran tidak libur karena Oh, karena ya 1% Muslim di sini, jadi tetap masuk. Nah, tadi meski demikian orang-orang Korea tuh tahu Ramadan ini nggak makan. Ramadan ini puasa, tarawih, mereka tahu. Bahkan mereka bos-bosnya itu sudah sejak jauh-jauh hari itu bertanya, tolong nanti diumumkan tanggal Lebaran ya, karena kita mau kasih libur. Nah, jadi begitu. oke. Jadi toleransinya begitu tinggi, bahkan mereka sudah mempersiapkan untuk libur bagi orang-orang yang orang-orang Islam yang ingin sholat Id begitu. Yang Ustadz ketahui untuk para pekerja migran ya, pekerja migran Indonesia yang ada di sana, apakah juga mereka mendapatkan tunjangan hari raya dari perusahaannya, Ustadz? Oh, tidak. Dan berapa Tidak. biasanya? Oh, nggak dapat sama sekali? Tidak. Oke, karena gajinya juga udah besar ya. Saya pikir tadi ada kebijakan dari perusahaan mungkin memberikan kepada para pekerja kita yang Muslim. Oh tidak ya, kalau yang Ustadz ketahui ya. Baik, kalau kita balik lagi ke masjid tadi yang Ustadz katakan, itu bisa kapasitas berapa jamaah Ustadz? Masjidnya cukup besar di sana Ustadz, yang memang dibangun oleh orang Indonesia, atau hanya Ya. sekelas seperti apa? Coba Ustadz bisa Jadi jelaskan. kebanyakan masjid-masjid di Korea Selatan itu ya seperti di kios-kios. Jadi Oh, seperti musola dan ya? unik musola. Jadi unik sekali, kadang-kadang juga kalau salah masuk pintu ya salah masuk kita. Kadang-kadang di bawahnya musola, masjid, di atasnya gereja. Jadi ada yang Oh, kemudian berdepan-depanan. Jadi ini musola, ini gereja. Jadi kalau kita nggak tahu ya berbarengan. salah masuk. Pernah berbarengan juga yang di gereja lagi ada ibadah Ada, di ada Oh, di satu lantai ya, ini masjid, ini gereja. oke. Kadang-kala juga ya ada di tempat-tempat hiburan malam, jadi begitu. Oke, oke, oke. Nah, kalau untuk ininya sendiri Ustadz, untuk sekali lagi tadi
tadi oke, kapasitas jamaahnya mungkin tidak terlalu banyak begitu ya, sedikit berarti. Nah, kalau untuk melaksanakan tarawih tadi dan lain sebagainya itu sampai lama-lama juga tidak ada masalah ya maksudnya? Tidak. Oke. Silakan Ustadz. Jadi jamaahnya juga meski tempatnya kecil, ya, jamaahnya lumayan banyak. Jadi lumayan antusias, apalagi ini momennya momen Ramadan. Jadi banyak jamaah yang memakmurkan masjid begitu. Baik, baik. Nah, kalau untuk zakat fitrah sendiri, kan kita ketahui ya, salah satu yang wajib untuk dilakukan adalah pembayaran zakat fitrah ke masjid-masjid, salah satunya. Nah, di masjid yang tempat Ustadz domisili saat ini, apakah juga menerima pembayaran zakat fitrah, lalu penyalurannya seperti apa di sana? Ya, jadi ada banyak lembaga ya, termasuk di Korea ini yang aktif itu adalah PCI-NU, perwakilan NU di Korea Selatan, ada Lazisnu Korea Selatan juga. Jadi ikut menerima dan menyalurkan zakat. Jadi Korea juga ada semisal MUI-nya. Jadi di sini ada KMF, Korean Muslim Federation. Jadi untuk yang seperti itu di sini sudah ada. Bahkan kemarin ketika penentuan 1 Ramadan itu ya seperti ruqyah. Ada sidang isbat juga. Ya, betul. Jadi seperti itu. Baik, baik. Ustadz, kalau untuk KBRI kita di sana cukup solid nggak Ustadz? Kompak mungkin mengundang seluruh WNI dan diaspora untuk sudah melakukan bukber mungkin di sana? Ada agendanya? Ya. Kalau tahun kemarin diutus Kemenpora, kami diundang KBRI. Ketika datang disambut KBRI, diundang, sempat mampir ke KBRI. Nah, KBRI ketika bulan Ramadan seperti ini juga aktif melakukan kegiatan-kegiatan seperti penyaluran kurma, terus silaturahim ke masjid-masjid Indonesia, mengajak berbuka bersama untuk orang-orang Indonesia. Aktif, sangat aktif. Sangat aktif ya, jadi memang selalu berkoordinasi terus ya dan berkomunikasi terus tentunya bersama dengan KBRI. Nah, jadi sekali lagi Ustadz, ini kita kan sangat ingin mungkin ya mengetahui bagaimana pengalamannya bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan di negeri orang. Nah, kalau bisa disimpulkan ya dari apa yang Ustadz rasakan dari tahun lalu sama tahun ini, jadi kesan-kesannya seperti apa sebenarnya untuk menjalankan ibadah? Apakah memang ada yang terasa kurang atau terasa memang benar-benar tidak bisa semaksimal ketika di tanah air atau seperti apa? Ya, kalau saya karena dari awal dari pertama itu Kemenpora dan kerjasama dengan PCI-NU, jadi kemudian yang sekarang juga NU kan ada ruqyat. Jadi menentukan awal Ramadan dan awal 1 Syawal itu kan dengan metode ruqyat yang benar-benar memastikan bahwa sudah waktunya. Nah, ini yang kadang-kadang dipertanyakan oleh bos yang ingin memberi libur. Karena kan orang dengan yang mengikuti metode seperti itu kan tidak bisa memberikan jawaban dengan cepat. Nah, jadi kadang-kadang itu yang menjadi menurut saya itu salah satu kendala, yang menjadi kendala. Betul. Baik, tapi kalau Ustadz pribadi yang Ustadz rasakan menjalani ibadah bulan suci Ramadan, bahkan Lebaran pernah di sana, seperti apa rasanya? Memang betul tidak semaksimal ketika kita di tanah air, atau sama aja sebenarnya nggak ada masalah? Ya, jadi begitu antusias, kadang-kadang sholatnya itu sampai 4 kloter. Jadi karena tempatnya terbatas, jamaahnya membeludak, jadi kemudian terjadilah sholat Aid sampai 4 kloter begitu. Luar biasa ya. Baik, baik. Ustadz Muslim, saya ingin mengobrol lebih panjang sama Ustadz Muslim, tapi sayangnya waktu kita dibatasin begitu ya, durasi kita terbatas. Terakhir, mungkin Ustadz bisa memberikan paparan sekaligus juga bisa memberikan ini ya, wejangan juga mungkin ya untuk kita semua agar tetap bisa bersyukur begitu, mau di tanah air, mau di luar negeri gitu, untuk bisa menjalankan ibadah yang di bulan yang penuh berkah ini. Silakan, mungkin ada yang mungkin Ustaz bisa sampaikan sekaligus kayak tausiah penutup lah mungkin di liputan Metropolis Siang. Silakan Ustaz Muslim. Ya, jadi alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana yang kami sampaikan di Korea Selatan ini, mereka bekerja itu sangat berat dan kami tahu kerjaan mereka itu berat, jam kerjanya juga sampai 12 jam. Jadi yang kami berikan di sini adalah semangat-semangat keberagamaan. Jadi bahwa agama itu adalah agama yang penuh dengan solusi. Jangan sampai mereka minder, jangan sampai mereka berkecil hati.
kita semua punya peluang yang sama, kita semua punya potensi yang sama untuk mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulia itu tidak terbatas kepada ustadz saja, tidak terbatas kepada kiai saja, tidak terbatas kepada orang-orang yang menguasai mimbar saja. Jadi semua orang, siapapun itu hamba Allah Subhanahu wa taala, itu punya potensi yang sama untuk bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kegiatan, setiap aktivitas di dalam Islam itu bisa menjadi ibadah kalau diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Muhammad SAW sampai-sampai pernah berpesan bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar. Sahabat bertanya, apa itu wahai Nabi? Kok tidak bisa diampuni dengan istighfar? Iya, dosa itu tidak bisa diampuni dengan istighfar, tapi bisa diampuni dengan keringat mencari rizki halal. Jadi luar biasa sekali, ada banyak kabar-kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW yang membuat kita semangat untuk beragama. Bahwa beragama itu untuk menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan banyak cara, sesuai dengan apa yang kita jalani. Jadi yang penting ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan semua kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Jadi apalagi ini momennya momen Ramadan, ini kesempatan emas bagi kita untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz Muslim langsung tentunya dari Korea Selatan. Terima kasih sudah berbagi bersama kami, memberikan kami pencerahan tentunya dan memberikan kami kesempatan untuk bisa merasakan bagaimana pengalaman ya bisa melaksanakan ibadah puasa di negeri orang seperti itu. Sekali lagi terima kasih Ustadz Muslim. Selamat tentunya melanjutkan aktivitas Anda. Semoga sehat selalu dan titip salam untuk semua WNI dan diaspora yang ada di Korea Selatan. Ya, assalamualaikum.